Nah, waktu itu sayur organik itu jarang banget, nggak seperti sekarang kan banyak online. Ya, udah banyak banget Iya, kan kalau dan sekarang harganya juga ya. murah kan. Kalau dulu mahal banget. Jadi saya pikir, wah kalau kayak gini sehat mahal ya. Harusnya kan sehat itu murah, menyenangkan, nggak beban gitu ya. Betul. Akhirnya mulai belajar nanam. Dari situ awalnya. Peluangnya besar ya. Jadi sebelum di awal-awal sebenarnya saya juga sempat berjualan dari jus, smoothie. Waktu itu kan memang eranya lagi booming banget ya, Makanan sehat ya. makanan sehat ya. Oke. Di sekarang semakin kenceng sih booming pemakanan sehat. Kemudian saya juga jualan salad dari hasil kebun. Nah itu pasti fresh banget dong ya, Mbak, karena ya? mereka tahu siapa penanamnya itu salah satu ya. Jadi mereka percaya. Saya Sita Pujianto dan saya seorang urban farmer. Dalam episode berburu pada hari ini, Ninja Express telah menyiapkan OVO Cash senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Kak Sita, rumahnya cantik banget dan seger banget nih. Kak, makasih juga ya karena sudah memperbolehkan dari tim berburu untuk melihat-lihat nih rumah kakak dan cantik-cantiknya tanaman kakak. Makasih banget, Mbak. Oh iya Kak, kakak sendiri kan menamakan diri kakak ini sebagai urban farmer. Nah, itu tuh hanya sekedar sebutan atau ada makna tertentu sih dari sebutan tersebut? Ya, sebenarnya kata urban farmer itu bertani di kota sebenarnya seperti itu ya. Tapi pada dasarnya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang ada di kota. Kita kan sebenarnya kalau tinggal di kota itu berarti sempit. Betul. Bahkan nyaris nggak ada pekarangan. Nah, Mbak Sita ada motivasi apa nggak sih sebelum Mbak Sita ini memulai berkebun? 2013 saya itu mau ganti pola makan dari lebih ke arah raw. Jadi segala macam makanan tuh diprosesnya sebentar, bahkan mentah. Nah, untuk makanan mentah baiknya kan aman ya, berarti bebas pestisida. Betul. Nah, waktu itu sayur organik itu jarang banget, nggak seperti sekarang kan banyak online. Ya, udah banyak banget Iya, kan kalau dan harganya sekarang juga ya. murah kan. Kalau dulu mahal banget. Jadi saya pikir, wah kalau kayak gini sehat mahal ya. Harusnya kan sehat itu murah, menyenangkan, nggak beban gitu ya. Betul. Akhirnya mulai belajar nanam. Dari situ awalnya. Ini kayaknya Mbak menanam semua pokoknya yang bisa dimakan ya? Jadi intinya sebenarnya menanam itu saya memberi makan bukan hanya ke saya, tapi juga ke ekosistem. Karena nanti akan ada namanya lebah, kupu-kupu. Tapi saya maunya nanamnya juga bisa dimakan. Nah, aku tuh sebenarnya dari tadi pengen banget minta ajarin Mbak Sita buat ajarin aku nih untuk berburu gitu loh. Tangannya kotor nggak apa-apa? Ah, nggak apa-apa kok. Kotor itu kan berani, Mbak. Oke. Nah, sekarang ini Mbak Sita akan mengajar kita nih bagaimana cara menanam sayuran. Ya, betul ya, Mbak? Benar. Kita ini sekarang mau nanam sayuran apa nih, Mbak Sita? Kita mau coba nanam pakcoy ya. Oh, pakcoy. Saya suka ya. ini makan pakcoy ini, Mbak Sita. Bisa buat Oke. macam-macam nih. Buat ditumis, bisa di jus. Sebelumnya Mbak Sita nih bisa jelasin dulu nih apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk menanam pakcoy. Iya, pada dasarnya kita mesti mengetahui media tanam. Oke. Karena sayuran itu perlu media tanam yang subur. Nah, di sini ada 3 campuran, 3 bahan. Ada tanah pasti Mbak Arisa tahu ya. Ini tanah ya? Tanah, Oke. tanahnya apa saja? Tanah merah. Tanah merah. Terus ini kulit padi. Oh, kulit padi. Yang sudah dibakar, namanya sekam bakar. Oh, sekam bakar. Oke. Terus ini pupuk kandang dari kotoran sapi. Oh, ini jadi pupuk kotoran sapi ya, Mbak. Oke, baik. Tapi pupuk yang baik itu dia sudah tidak bau. Oh, oke. Sudah tidak bau, sudah tidak panas. Jadi kalau dicium, Oke. cium dong, Juga. Mbak. Enggak kan ya? Baunya buat tanah ya? Enggak bau, Mbak. Enggak ya. Jadi kalau mau beli pupuk nanti pastiin dia tidak panas dan tidak bau. Biasanya saya juga pakai kompos dari sayuran di rumah. Saya masukin komposter, nanti jadinya kompos. Oh, dijadikan seperti ini juga. Iya, biasanya Oke. dari sampah-sampah rumah tangga. Cuma saat ini memang belum ada yang panen. Jadi kita pakai yang dari beli deh. Beli dulu akhirnya ya. Sapi ya. Tapi kualitasnya sama aja. Sama Mbak, aja. ya. Nah, ini ketiganya dicampur dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Oke. Jadi kalau ininya 1 pot, bukan hanya 1 pot, maka tanah 1 pot, sekam bakar 1 pot. Oh, oke. Gitu ya, jadi diaduk rata yuk. Nah, ini namanya kita berdialog sama tanahnya ini, mesti apa namanya? Oh, begitu. Kita mesti megang, enaknya sih nggak pakai sarung tangan sebenarnya. Oh. Karena kita bisa tahu teksturnya sudah benar apa belum. Oh, jadi memang ada tekstur tertentu ya? Iya. Mbak Sita ya?
Karena kan kalau lihat dari tanaman itu akarnya kan tidak seperti pohon besar. Dia akarnya kecil gitu ya, terus rapuh. Jadi kalau tidak pakai sekam bakar, tidak pakai pupuk kandang, tanah aja yang tadi keras-keras kayak gini dia nggak bisa nembus, Mbak. Tapi tanah yang sehat itu nanti akan dikasih bakteri sama si pupuk kandang. Oh, sama si pupuk ini. Sehingga dia ada pori-pori, ada jalur, ada kehidupan di dalamnya. Sekarang kita mau semai dulu ya. Semai itu bisa menggunakan tempat yang kecil seperti ini. Kalau mau bekas-bekas juga boleh nih, kayak saya punya bekas telur. Cangkang telur pun bisa buat semai. Kita masukin sini, Mbak. Boleh. Ini tanah-tanahnya kita masukin sini Iya. ya? Sampai sebatas ini ya. Sebatas itu ya. Udah. Oke, satu lagi. Satu lagi di yang kecil. Iya, baiknya ini nanti disiram dulu. Oke. Nah, sudah cukup. Sudah ya. Lagi ini yang ini. Yang kecil. Nah, ini benih pakcoynya kecil-kecil nih. Nah, ini kira-kira diisi 1 atau 2. Oh, karena Satu mungkin dia boleh, kecil. iya 2 boleh karena kecil. Kalau di sini bisa ditabur aja. Kira-kira Mbak Risa punya pot berapa? Misalnya punya pot seperti ini 10. Oke. Berarti tebarnya sekitar 10. Oh, Kira-kira ya sebenarnya oke, gitu ya. dalam satu pot ditebar 10 benih. Iya. Saya tabur begini ya. Boleh? Nah, Ya, semuanya. udah sedikit lagi. Sedikit Nah, lagi sekarang ya. yang di sini satu-satu. Satu-satu. Oke, setelah itu ditaburin media tanam tadi tipis-tipis di atasnya. Ini gunanya untuk menutupi, mengecoh binatang, burung. Untuk mengambil benih yang kita tanam Iya. tadi ya. Oke, nah sekarang Kita tiriskan dulu. Seperti masak. Oke, sekarang kita isi yang ini, Mbak. Kita mau pindahin dari yang pindah. sudah jadi ya, Ke ibaratnya pot yang mau kita pakai sampai panen. sampai besar nanti. Iya. Oke, berarti aku masukin ya. Kemudian disiram dulu tadi. Oh, disiram Stepnya. ya. Batas. Sampai batas sebenarnya dia untuk membuktikan dia keluar. Lihat kan ya, ada yang jatuh airnya. Oh, Berarti sudah media tanam menembus. kita, media tanamnya bagus. Tinggal dipindahkan, membuat sedikit lubang dulu ya. lubang. Kita buat lubang dulu. Mbak Risa mau Oke. coba masukin ke sini? Boleh. Coba ya Mbak Syita. Nah, terus Kita kuburkan lagi ya, ya kuburkan. lubangnya. Oh iya Mbak, aku juga mau nanya nih, kayaknya ada nggak sih waktu yang paling baik ya. buat menyiram tanaman? Kan kalau saya sih tahunya tuh cuma pagi, tapi aku nggak tahu deh, bener apa enggak pengetahuan aku itu. Oke, pagi itu paling mudah memang. Tapi sebenarnya kan karena kita menanamnya di kota ya, mungkin pagi-pagi terburu-buru bisa di sore hari atau malam hari. Oh, jadi sore atau malam hari tuh Boleh, tidak menjadi boleh. masalah ya Mbak Boleh, Syita ya? boleh. Kita kan sudah menanam nih, biasanya butuh berapa lama nih Mbak? Sampai akhirnya dia tumbuh terus kita bisa makan. Ini kalau pakcoy 1,5 bulan, tapi bisa lebih 1,5 cepat bulan. kok. Oh, bisa sebulan mungkin? Iya. Oh. Kadang-kadang saya juga kaget cepet banget ya, mataharinya pas bagus. Ini harus dapat matahari ya. Oh, saya lupa ini tadi. sangat Sebelum harus ini matahari iya banget. harus kena matahari. Aku tuh mau nanya satu pertanyaan yang menurut aku ini juga penting banget. Nah Mbak, kalau misalkan aja satu rumah melakukan gerakan yang Mbak lakukan sekarang, menanam tanaman sendiri, berkebun dari rumah, jadi solusi atas krisis ruang hijau yang ada di Indonesia. Pasti dong, karena sebenarnya ketika kita lihat ya perkembangan di Jakarta kan cukup cukup padat. Mungkin kalau setiap orang aware dengan hal itu, menanam tidak harus yang bisa dimakan, tetapi pohon ya sudah pasti dia punya kemampuan buat menyerap dan memberikan oksigen yang baik, harusnya itu jadi solusi. Bisa nggak sih ini tuh menjadi opsi bisnis? Mungkin hasilnya itu bisa kita jualin lagi atau bagaimana? Peluangnya besar ya. Jadi sebelum di awal-awal sebenarnya saya juga sempat berjualan dari jus, smoothie. Waktu itu kan memang eranya lagi booming banget ya, Makanan sehat ya. makanan sehat ya. Oke. Di sekarang semakin kenceng sih booming makanan sehat. Kemudian saya juga jualan salad dari hasil kebun. Nah itu pasti fresh banget dong ya Mbak karena ya? mereka tahu siapa penanamnya itu salah satu ya. Jadi mereka percaya. Apalagi kan kalau misalkan ini kita olah lalu menjadi produk yang premium, ya mungkin Mbak Zita tahu sendiri kan seperti apa Benar, untungnya benar, ya. Banget, untungnya besar banget.
Wah, menarik banget episode berguru kita pada hari ini. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak Mbak Sita. Sama-sama. Karena udah meluangkan waktunya mengedukasi dan mengajari aku dan penonton untuk berkebun. Mudah kan ternyata Ternyata berkebun mudah ya? dan menyenangkan. Kayaknya aku bisa langsung praktek Nanti di rumah. dipraktekin di rumah ya. Aduh, doakan Kalau aku enggak, berhasil ya Mbak ya. pasti berhasil, pasti berhasil. Mbak Sita ini adalah sosok yang sangat inspiratif dan memotivasi karena mengedukasi dan mengajarkan kita bagaimana cara berkebun di rumah dengan mudah. Karena tidak hanya bisa dimakan, tapi bisa juga untuk dijadikan opsi bisnis. Ya, Terima benar. kasih banget ya Mbak Sita. Sama-sama. Dan pastikan untuk tidak ketinggalan episode berguru selanjutnya dengan cara subscribe, likes, dan berikan komentar di dalam kolom. Kira-kira kalian ingin belajar apa lagi sih selanjutnya? Untung belum tentu, usaha aja dulu. Saya Risya, sampai jumpa di episode berguru selanjutnya. Bye! Dalam episode berguru pada hari ini, Ninja Express telah menyiapkan OVO Cash senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe dan tulis ide bisnis yang paling menarik di kolom komentar terkait menanam sayur sendiri di rumah. Gampang banget kan? Semoga beruntung!